Nah, pas. Kalau dilihat dari sertifikat, tanah ini sepertinya punya saya. Di pinggir jalan lokasinya. Maaf Pak, Bapak kok siapa? Dari tadi saya tengok Bapak tegak-tegak di siko, bawa-bawa sertifikat nampaknya tuh. Iya Pak, saya mau lihat tanah saya, mau saya jual. Nah Bapak jangan macam-macam, iko tanah saya. Sudah dari mak Bapak saya lah berkebun di siko, nggak dari tahun 80-an. Wah, maaf Pak, saya bukan mengaku. Tapi memang ini tanah saya ada buktinya kok. Sertifikat saya tahun 72, sedangkan Bapak di sini berkebun tahun 80. Jadi apa dasar Bapak berkebun di sini? Saya punya surat tebang tebas dari orang tua saya. Tapi tak mau saya nengokkannya ke Bapak. Pokoknya ini tanah punya saya. Dari tahun 80 sampai 2022 saya di Sikodak pernah ada masalah dak. Oke, kalau Bapak nggak terima, saya akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Bapak kira saya takut? Oke, saya tunggu. Oke. Akter berjalan meninggalkan lokasi dengan penuh emosi. Lalu, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Pak Sudir. Apa halnya tuh? Aku tengok ribut-ribut. Ini Pak, tanah saya ada yang menguasai. Padahal saya sudah punya sertifikat. Ini sertifikat saya. Lah, itu tanah Bapak ya? Selama ini kami tidak tahu itu tanah siapa. Makanya waktu Pak Bepen berkebun di situ, kami talain lah. Kami kira punya dia. Itu tanah saya Pak. Ini RM saya. Silakan kalau Bapak mau lihat, ada gambarnya juga. Nah, ini sebelah tanah Bapak nih, iyalah tanah saya. Itu nama saya Kosudir. Tapi saya tengok sertifikat Bapak nih, masih sertifikat lama. Tidak pernah pula Bapak rawat tanahnya. Jadi, bagaimana ya Pak? Taulah saya, kita nih Pak, ada hak, ada kewajiban. Hak kita atas tanah, kewajiban kita jaga tanah. Saya pun juga punya sertifikat. Langsung saya lapor ke BPN kalau ada perubahan. Tanahnya pun saya jago. Ah, yolah kalau gitu Pak, saya pamit dulu, permisi, nak kerja. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat itu adalah surat tanda bukti hak yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah. Berdasarkan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, disebutkan bahwa pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan kepada kantor pertanahan. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis? Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya, dan hak pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Pasal 27 huruf A angka 3 menyebutkan bahwa hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena ditelantarkan. Bahwa yang dimaksud dengan ditelantarkan dalam penjelasan pasal ini adalah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah wajib mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan atau memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara menjadi objek penertiban tanah terlantar. Objek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.